Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengulas dan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini sesuai dengan namanya, artinya sujud karena bacaan. Bacaan yang dimaksud adalah bacaan ayat sajdah. Jadi sujud tilawah ini dilaksanakan karena seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran. Hukum melaksanakan sujud tilawah ini adalah sunnah, dan Rasulullah pun pernah melaksanakannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatan. Rasulullah pernah membaca Quran, kemudian beliau membaca surah yang di dalamnya ada ayat sajdah. Fayasjudu, kemudian beliau sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami pun para sahabat sujud bersama dengan Rasulullah. Hatta ma yajidu ba'duna maudhi'an limakani jabhatihi. Sampai-sampai di antara kami para sahabat itu tidak mendapati tempat karena posisi untuk bersujud yang sempit. Artinya Rasulullah ketika membaca Al-Quran dan menjumpai ayat sajdah, beliau bersujud. Nah, kita pun disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Kemudian syaratnya apa saja untuk bisa melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama, jelas ini karena ibadah, harus suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, dan juga sujud setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Kita melaksanakan sujudnya setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Jadi sebabnya ada dua. Ayat sajdah itu adalah ayat Al-Quran yang di dalamnya mengisahkan atau memerintahkan tentang sujud. Ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya menceritakan tentang sujud yang disebut dengan ayat sajdah. Di antaranya ada surah Al-A'raf ayat 206, surah Al-Insyiqaq ayat 21, surah Al-Alaq ayat 19, kemudian surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, dan masih banyak lagi kita bisa jumpai di dalam Al-Quran. Biasanya di mushaf Al-Quran itu di sampingnya itu ditulis dengan nama As-Sajdah. Nah, itu sebagai tanda bahwa di tengah ayat itu atau di tengah mushaf itu ada ayat sajdah yang kita kalau membacanya atau mendengarnya disunahkan untuk sujud tilawah. Lalu bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah? Setelah kita membaca atau mendengar orang lain, yang pertama adalah kita niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam hati kita niat mau sujud tilawah. Kemudian langsung tidak membaca surah, tidak ruku, tidak langsung sujud satu kali. Kemudian di dalam sujud itu disunahkan kita membaca doa sujud tilawah, yakni bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu kita duduk, kemudian memberi salam, dan yang terakhir adalah harus tertib. Itu tata cara kita melaksanakan sujud tilawah. Kalaupun di dalam sholat, ketika kita membaca surah di dalam sholat yang di situ ada ayat sajdahnya, nah ketika membaca ayat tersebut kita langsung takbir, kita langsung sujud, membaca doa sujud tilawah, kemudian langsung berdiri lagi meneruskan bacaannya. Ataupun kalau kita posisinya menjadi makmum, kemudian si imam ini dia membaca ayat sajdah. Kalau si imamnya sujud tilawah, maka si makmum wajib mengikuti imam untuk melaksanakan sujud tilawah. Kalau si makmumnya tidak membaca atau tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh sendirian melaksanakan sujud tilawah. Itu kalau misalkan posisi kita menjadi makmum. Jadi yang namanya makmum harus terus mengikuti imam. Kalau imam melaksanakan sujud tilawah kita ikut. Kalau imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka kita tidak boleh ikut. Kalau kita sendirian melaksanakan sujud tilawah, maka hukum sholat kitanya batal. Nah, itu adalah tata cara tentang sujud tilawah.
Nah, ini salah satu faedahnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man qara'a Qur'ana, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, man qara'as sajdata, siapa yang membaca ayat sajdah, kata Kanjeng Nabi, pasajada kemudian dia sujud, i'tazala syaiton, maka setan akan menyingkir dari diri dia. Jadi salah satu hikmahnya adalah ketika kita melaksanakan sujud tilawah sebagai tanda bukti sujud kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, maka setan yang ada dalam diri kita itu mental jauh dari diri kita. Setan itu akan menjauh dari diri kita, dan sambil menjauh, ya beki, setan itu sambil menangis. Ya wailah, kata setan, celakalah aku. Kenapa? Karena anak Adam manusia diperintah untuk sujud, dia sujud, ya, makanya dirinya terbakar. Nah, itulah salah satu keistimewaan bagi orang yang melaksanakan sujud tilawah. Hikmahnya apa saja ketika kita atau seseorang melaksanakan sujud tilawah? Di antaranya adalah menjadi orang yang memuliakan Al-Quran. Ketika Al-Quran menceritakan tentang sujud, kita sujud, itu artinya kita memuliakan dan mentaati apa yang sudah diarahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Kemudian terjaga dari pengaruh setan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, hadis Rasulullah, orang yang melaksanakan sujud tilawah, maka setan akan jauh sekali dari diri dia. Kemudian sebagai sarana memperbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian yang terakhir, jauhkan dari sifat sombong, karena ketika orang sujud itu adalah sebagai tanda bukti rendahnya dirinya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan sujud tilawah sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.